Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 1 SD Al-Kafa, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi kita selanjutnya, yaitu semester 2 atau semester genap. Kita melanjutkan materi bab 8, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Maksudnya di sini adalah kita itu sebagai orang yang lebih muda, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selagi yang kita patuh itu baik. Kalau jahat, kita tidak boleh mematuhinya. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan. Adapun tujuan kita adalah mempelajarinya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita mampu memahami tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian hormat kepada sesama anggota keluarga. Kemudian memiliki sikap baik ketika berbicara. Baik. Materi kita adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Itu yang pertama. Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Quran. Surah Luqman ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak Bapak, yang artinya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Maksudnya di sini adalah kita diperintahkan untuk hormat kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu kita. Karena ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari lebih kurang, kemudian menyapih kita, maksudnya menyusui dalam sampai usia 2 tahun. Di sini kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah karena hanya kepadanya lah kita nanti akan kembali. Kemudian penjelasan tentang hormat dan patuh kepada orang tua selanjutnya adalah kita berdoa kepada Allah untuk mengharapkan ampunan dari Allah atas orang tua kita. Yang berbunyi Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu kecil. Jadi kita sebagai anak yang beriman dan kita sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua kita senantiasa setiap sehabis sholat ataupun ketika kita dalam keadaan yang bagaimanapun. Kemudian yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Jadi kalau di rumah orang tua kita adalah orang tua kita yang sesungguhnya. Kemudian kalau di sekolah orang tua kita adalah guru. Walaupun kita sekarang tidak masuk, tidak bertatap muka, tapi anggaplah guru itu adalah orang tua kita. Kemudian di sekolah, guru mengajarkan ilmu pengetahuan agar kita menjadi pintar. Bentuk hormat kepada guru adalah menyapa dan mengucap salam ketika bertemu. Kemudian setiap
murid harus hormat kepada guru agar ilmunya bermanfaat. Kemudian selain daripada itu, hormat pada guru adalah kita mampu melaksanakan perintahnya. Contoh, kita disuruh mengerjakan tugas, ya kita kerjakan, jangan ditunda-tunda, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hormat dan patuh kepada keluarga. Keluarga itu adalah yang bagian dari seisi rumah kita, maksudnya sanak saudara kita, seperti itu. Yang pertama, berperilaku hormat adalah kunci kerukunan sesama anggota keluarga. Perilaku hormat artinya memuliakan serta perilaku sopan. Kita harus saling bersilaturahmi dan berbuat baik kepada sesama keluarga. Contoh, kita punya keluarga jauh. Kita saling mengunjunginya ketika hari raya. Pada saat kita, kalau di sini kita pada saat pulang kampung ya, karena di sini banyak orang perantauan seperti itu. Kemudian menjenguk saudara yang sedang sakit. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang sakit, kalau kita mampu menjenguknya, kita jenguk. Karena misalnya kalau saudara itu tinggal di dekat tempat tinggal kita. Kalau jauh ya barangkali kita hanya mendoakannya supaya lekas sembuh. Kemudian yang ketiga adalah memberi pertolongan ketika membutuhkan bantuan. Jadi kita saling tolong menolong sesama keluarga. Seperti itu. Kemudian sikap yang baik saat berbicara. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sikap yang baik ketika berbicara. Kemudian bersikap baik ketika berbicara merupakan salah satu amal yang dicintai Allah. Kemudian berbicara sopan dan lemah lembut adalah contoh sikap baik. Kemudian seorang muslim harus berbicara sopan, santun, dan lemah lembut. Kita tidak boleh berbicara yang kotor dan kasar kepada orang lain, karena itu akan menyakiti perasaan orang lain. Jadi kalau kita menyakiti perasaan orang lain, berarti kita sudah menjoliminya. Apabila dia mendoakan kita, maka mau tidak mau kita harus menerimanya, walaupun doa itu buruk bagi kita. Makanya kita jangan berbicara kotor ataupun kasar kepada orang lain. Kesimpulannya adalah di sini, sudahkah saya mampu berbuat baik kepada orang tua atau guru? Tanyakan dalam hati kita masing-masing. Kemudian mampu berperilaku hormat, patuh dan berbicara lemah lembut kepada orang tua, guru dan teman. Kemudian mampu mempraktikkan perilaku terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu semua sudah kita lakukan, maka kita harus bersyukur alhamdulillah. Jika belum, saya akan lebih rajin berlatih dan mempraktikkan perilaku terpuji secara sendirian atau bersama-sama dibimbing guru dan orang tua. Jadi dimulai dari saat ini, nak. Dalam usia muda kita seperti ini, masih di usia kanak-kanak, ya kan? Kita baru kelas 1 SD, kita mulai dari sini berperilaku baik dan jangan pernah berkata kasar ataupun berkata kotor. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah membangun akhlakul karimah. Saya anak muslim berakhlak baik, kita harus tanamkan dalam diri kita seperti itu. Kemudian saya harus tekun belajar memahami kisah para nabi untuk mentauladaninya. Kemudian saya akan rajin beribadah dan patuh pada peraturan Allah ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya bersungguh-sungguh bertobat jika berbuat salah dan dosa kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan ataupun dosa, kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.